Hai semuanya, balik lagi sama aku Sadila Syamil Falah. Hai semuanya, balik lagi sama aku Sadila Syamil Falah dari program studi Hubungan Masyarakat UNJ kelas A. Dan pada kali ini aku ingin membawakan topik mengenai insecure. Sebenarnya pada konten kali ini lebih membahas mengenai bagaimana sih cara kita berdamai dengan diri sendiri dan juga bagaimana cara kita menghandle rasa insecure yang ada di dalam diri kita sendiri. Untuk itu jangan lupa untuk kalian tonton video ini sampai habis ya. Rasa insecure, keraguan, tidak percaya diri, dan ketakutan pasti pernah dirasakan oleh setiap orang. Bahkan orang yang paling percaya diri pun pasti memiliki sisi insecure-nya. Lalu, apa sih itu insecure? Kalau menurut aku, insecure adalah perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada suatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Insecure adalah hal sebenarnya normal terjadi pada diri kita sendiri atau bahkan pada setiap orang yang percaya diri sekalipun. Tapi merasa insecure terhadap diri sendiri secara berlarut-larut itu dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita sendiri, mulai dari kesehatan fisik, lalu emosional, hingga kepekerjaan kita sendiri tentunya. Orang yang memiliki rasa insecure ini mungkin memiliki kepercayaan diri yang rendah dan sering membandingkan dirinya dengan orang lain, seperti kenapa sih dia lebih sempurna, kenapa dia lebih ini tapi kita enggak, seperti itu contohnya. Abis itu biasanya yang terjadi pada seorang perempuan seperti yang punya masalah terhadap tubuhnya dan suka membandingkan kondisi fisiknya dengan orang lain. Kalau pribadi aku sendiri tentu saja aku pernah mengalami rasa insecure. Kayak dari dulu, contohnya aku waktu kecil punya kulit yang berbeda dengan keluargaku, dengan kakakku dan mamaku. Terus orang lain kayak bilang, ih kok kamu hitam sih, kulitnya beda banget sama kakak kamu, kayak mama kamu dan sebagainya. Dan itu ngebuat diri aku kayak gak percaya diri. Padahal tadinya aku sangat percaya diri sekali dengan apa yang aku punya, tapi tiba-tiba aku merasa malu dan takut ketika bertemu dengan orang lain. Lalu tak hanya itu saja, aku sering banget mendengarkan omongan-omongan buruk dari tetangga, dari keluarga, ataupun dari teman sendiri. Kayak misalkan waktu dulu aku sering banget dibilang, ih kok kamu kurus banget sih, kurang makan ya, dan sebagainya. Itu aku sering banget mendengar perkataan-perkataan tersebut, dan tentu saja itu membuat aku sangat-sangat tidak percaya diri. Namun aku ingin banget kayak ngubah segala ketakutan aku, dan aku ingin keluar dari zona itu karena sangat tidak nyaman sekali, dimana aku penuh dengan ketakutan, aku menjadi orang yang tidak percaya diri, malu bertemu dengan orang lain, dan sebagainya. Sebenarnya aku mencoba keluar dari perasaan insecure ini membutuhkan waktu yang cukup lama tentunya, dimana perlahan-lahan aku menjadi orang yang kembali percaya diri lagi, dan sebagainya. Balik lagi yang tadi, rasa insecure itu sebagian besar dialami oleh seorang perempuan, dimana ketika melihat orang lain yang lebih putih, lebih langsing, lebih cantik, dan itu membuat diri kita seperti, kok mereka bisa sesempurna itu, sedangkan kita tidak. Dan akhirnya membuat seorang perempuan itu mencoba untuk menjadi orang lain. Dan sebenarnya itu adalah hal yang sangat salah sekali, dan dimana tidak sesuai dengan ekspektasi dia pasti akan merasa depresi, stres, dan sebagainya. Karena dia tidak memenuhi standar orang lain. Padahal sebenarnya diri kita sendiri mempunyai standarnya masing-masing. Dan cara satu-satunya yang harus kita lakukan adalah dengan berdamai dengan diri kita sendiri, atau kita harus menerima kondisi apapun yang ada terhadap diri kita. Nah, bagi kalian yang masih kepo mengenai kayak faktor penyebab apa aja sih yang mengarahkan Anda pada perasaan rasa insecure ini, dan di sini aku udah mencatat beberapa poin kayak faktor yang mengarahkan Anda memiliki rasa insecure. Yang pertama ini faktornya adalah takut akan kegagalan dan juga penolakan. Nah, salah satu penyebab utama rasa insecure sendiri ini adalah takut akan gagal dan penolakan. Padahal dalam hidup terkadang kita harus berani mengambil resiko tersebut. Sebab ada lebih banyak hal yang bisa dipelajari dari kegagalan ketimbang keberhasilan. Lanjut, yang kedua ini faktornya adalah sifat yang terlalu perfeksionis. Nah, jujur aja aku punya sifat yang ini, dan ini membuat aku merasa punya beban yang berat ketika ada hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang aku inginkan.
Terkadang tanpa kita sadari, kita memiliki standar yang sangat tinggi. Seperti Anda mungkin menginginkan nilai terbaik, habis itu pekerjaan terbaik, apartemen yang bagus, atau rumah dekorasi paling indah, lalu ingin memiliki anak-anak yang sopan, dan juga pasangan yang ideal. Nah, sayangnya hidup tidak selalu seperti yang Anda bayangkan tentunya. Lanjut lagi ke faktor yang ketiga. Ini adalah kurang percaya diri karena kecemasan sosial. Nah, perasaan kurang percaya diri ini biasanya didasari rasa takut akan dievaluasi atau dinilai kurang oleh orang lain. Akibatnya Anda akan menghindari situasi sosial dan mengalami perasaan insecure. Dan biasanya itu terjadi pada orang-orang introvert. Bahkan orang extrovert sekalipun pasti pernah mengalami hal yang sama, termasuk aku. Sebenarnya aku sendiri tuh termasuk orang yang punya sisi introvert ataupun extrovert ya. Jadi aku berada di tengah-tengah dan aku tentu saja masih mengalami hal tersebut yang bahkan orang lain tuh bilang aku sangat percaya diri. Padahal aslinya aku nggak sepercaya diri itu, guys. Nah, kalau misalkan sifat-sifat yang tadi aku sebutkan itu mencerminkan diri kalian sekarang, berarti bisa dibilang kalian sedang mengalami rasa insecure tersebut. Dan aku di sini tentunya mau kasih beberapa tips yang pernah aku terapkan ketika aku berada di masa-masa tersebut, ketika aku tidak berani ngobrol dengan banyak orang, lalu ketika aku takut keluar rumah, aku takut berinteraksi pada siapapun, dan aku takut banget untuk keluar dari zona nyaman aku. Yang pertama ini aku kasih tips, yaitu dengan memahami apa yang kamu rasakan. Cara mengatasi insecure yang pertama ini adalah mengenali penyebabnya terlebih dahulu. Tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa kamu merasa tidak nyaman? Karena rasa insecure dapat memiliki banyak penyebab tentunya. Apapun penyebabnya, kamu dapat merasa lebih baik jika mengetahui akar permasalahan dari rasa insecure tersebut. Nah, tips yang kedua ini adalah dengan tantang pikiran-pikiran negatif. Cobalah kita untuk berlatih melawan pikiran negatif dengan memaafkan diri kita sendiri dan mengambil pengalaman yang telah kita lalui tentunya. Nah, lanjut ke tips yang ketiga ini adalah dengan cara habiskan waktu dengan orang yang kalian cintai tentunya. Lanjut, tips yang keempat itu adalah dengan cara sadari bahwa dirimu tuh berharga. Dan menurut aku itu adalah hal yang sangat penting sekali tentunya. Nah, lanjut yang kelima ini dengan cara jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Sebenarnya cara mengatasi rasa insecure itu nggak cuman dari tips-tips yang tadi aku kasih tahu. Sebenarnya banyak banget bagaimana sih cara mengatasi insecure itu tersendiri. Tapi kalau misalkan kalian insecure ini nggak kunjung selesai, aku saranin kalian bisa konsultasikan permasalahan kalian ke psikolog agar mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, aku rasa cukup sampai di sini aja pembahasan mengenai insecure, dan aku harap video ini tuh bisa bermanfaat dan membantu kalian ataupun untuk kalian yang relate banget sama pembahasan pada kali ini. Semoga kalian bisa berusaha untuk lebih percaya diri lagi dan berani untuk keluar dari zona nyaman kalian. Nah, aku harap video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang nonton, dan terima kasih juga udah nonton. Sampai bertemu lagi semuanya. See you!